Lala, ikutan gue tes psikopat. Pertanyaan pertama ya, dengerin ya. Kamu terjebak masuk ke kamar kosong karena ada pembunuh yang mengejarmu. Tidak ada benda yang bisa dipakai untuk melawan. Lalu, kamu akan bersembunyi di mana? Pertama, balik gorden. Kedua, belakang pintu. C, bawah ranjang. Belakang pintu. Sumpah belakang pintu juga aku. Belakang pintu. Oke. Karena lebih apa ya, kalau dia masuk ke kamar, kita dari belakang pintu langsung keluar gitu, ya kan? Yang kedua, saat bercermin, kamu selalu merasa tidak puas. Apa alasannya? Pertama, Gue lagi ngaca. kacanya kotor. B, merasa tambah tua. Atau merasa gemuk. Gue merasa tambah tua sih. C deh, C, karena gue suka gitu kan. Gue B, merasa tambah tua. Gue C deh, gue C. Gendut. Oke. Ya. Yang ketiga, saat jalan pulang tengah malam, kamu lihat ada rumah kosong di depan. Ketika sedang melihat ke rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu melintas di belakangmu. Apakah yang melintas? Pertama, anjing. Kedua, orang lain. Ketiga, hantu. Lain anjing. Dan terakhir, gue mikirnya satpam. Anjing deh. Anjing. Ini lagi lihat rumah ya, rumah kosong, terus tiba-tiba ada yang lewat. Orang sih. Karena kalau anjing tuh nggak terlalu kerasa itu kalau lewat, ngerti nggak sih? Selanjutnya, kamu punya satu kesempatan untuk membunuh orang yang paling kamu benci dengan syarat kamu harus beli pisau baru. Ada dua pilihan, pisau harga 60.000 dan pisau harga 600.000. Kamu tidak ragu-ragu membeli 60.000. Apa alasannya? Ya ngapain pakai mahal-mahal? Yang pertama, buat apa investasi pisau bagus untuk membunuh orang? Yang kedua, uangnya gak cukup. Ketiga, pisau murah tidak setajam pisau mahal sehingga nanti korban akan merasa lebih sakit dan lebih. Yang pertama, ngapain mahal-mahal? Tapi benar juga sih, misalkan kayak emang bisa lebih tumpul gitu loh. Iya, pasti jadi lebih sakit kan. Iya kan? Kan untuk membunuh orang yang paling kamu benci. Takut. Gue takut deh. Enggak, gue A tetap. Ngapain mahal-mahal ya, bener ya. Oke. Selanjutnya, orang-orang menggambarkan saya sebagai orang yang acuh tak acuh tapi menawan dan pandai berbicara. Setuju? Kayaknya sih gitu, atau ini bukan saya? Orang-orang menggambarkan saya sebagai orang acuh tak acuh tapi menawan dan pandai bicara. Wah, aku banget gak? Enggak sih, Acuh tak acuh tuh maksudnya apa sih? cuek. Cuek. Gue banget. Tapi menawan kan, menawan deh. Pandai berbicara gak sih? Kayak pandai berbicara sih. Enggak sih, gua enggak. Karena gua enggak pandai. Oke. Gue ya, jawabnya setuju banget. Widih. Saya hanya akan melakukan apa saja yang saya mau, ketika saya mau, dengan cara yang saya mau, tidak peduli apa kata orang lain dan apa yang mereka inginkan. Bukan gue banget. Kadang gue. Yang kadang sih. Tapi kayak, emang ada kadang? Ada. Oh, iya, ada kadang. Kadang ya. Ya. Terus, jika terjadi kesalahan atau sesuatu hal berakhir buruk, itu bukan salah saya. Setuju. Kayaknya I always blame myself. Gue jarang melakukan kesalahan. Makanya kalau itu salah, bukan salah gue. Setuju banget sih gue. Itu bukan salah gue anggap itu salah gue. Kalau gue, enggak dong. Ya.
Ya cewek gak sih? Ya kan, setuju banget, setuju. Gua enggak. Saya adalah yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan. Tidak ada yang bisa menandingi atau menggantikan saya. Kadang. Ya udah kadang deh, Kadang ya. kadang. Saya tidak pernah merasa menyesal, malu atau bersalah tentang sesuatu yang saya katakan atau lakukan. Pernah menyesal? Apa sih? Saya tidak pernah menyesal, Tidak pernah menyesal. malu atau bersalah tentang sesuatu yang saya katakan atau lakukan. Nggak mungkin nggak sih? Maksudnya kalau malu tuh ada, temen kayak ya udah Udah. selewatan aja gitu. Temen kayak kalau menyesal atau bersalah, apalagi bersalah nggak pernah. Berarti kadang kali ya. Ya udah kadang aja. Kadang. Kalau ngaku. Oke. Saya tidak mengerti kenapa kita harus berempati terhadap sesama dan tidak punya keinginan untuk membantu orang lain. Nggak setuju. Ini bukan saya. Bukan saya. Oke. Saya tidak masalah untuk berbohong demi mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini bukan saya. Nggak. Karena sangat to the point gitu gak sih kita? Saya hidup di masa ini, berpikir tentang masa depan hanya buang-buang waktu dan belajar dari masa lalu juga tidak ada gunanya. Kadang. Batu. Tapi kadang suka mikirnya kayak dulu kita sempet gini, jangan sampai kayak gitu lagi lah. Iya, itu berarti lo belajar dari kesalahan kan? Iya. Iya, kalau ini dia bilang ya enggak nggak sih? Iya, berarti tidak setuju ya? Ya. Oke. Saya pikir mayoritas orang di dunia ini benar-benar bodoh. Tidak setuju, tidak. Kadang kalau lihat komen-komen gitu, Oh iya. ya kan? Udah. Kadang. Kadang. Saya tidak melihat gunanya mengambil tanggung jawab dalam bentuk apapun. Tanggung jawab hanya akan membebani hidup. Tidak setuju. Tidak setuju.